Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di vlog saya Bram. Nah teman-teman, saya mau sedikit mereview kembali nih teman-teman. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu saya diminta menjadi pemateri lah teman-teman. Jadi di kantor tempat saya bekerja, jadi ada divisi install team. Nah kebetulan sekarang sedang ada program pelatihan untuk upgrading skill dari perusahaan kepada karyawannya. Nah kebetulan sekarang yang sedang berjalan itu upgrading pelatihan kepada tim install. Jadi di perusahaan saya itu ada beberapa divisi teman-teman. Yang pertama divisi marketing, yaitu saya, dan ada beberapa 2 orang manajer lainnya. Ada divisi accounting, ada divisi HRD, kemudian ada divisi produksi, ada divisi delivery, kemudian ada divisi install konstruksi teman-teman. Nah, saya sedikit mengulas materi kemarin aja ya, buat nanti teman-teman mungkin yang tim install kemarin tidak ada, yang belum mendengarkan saya bicara di sini. Jadi kemarin secara personally saya diminta oleh Presiden Direktur Mr. Iwatsuki untuk memberikan materi kepada install team. Jadi ada sedikit perubahan fungsi job description dari tim install yang asalnya hanya memasang pintu saja, berubah menjadi mengurusi juga proses penagihan invoice. Jadi ada relationship, ada hubungan nanti dengan klien. Nah, saya diminta untuk bicara, tolong bantu sedikit kasih gambaran bagaimana cara untuk menagih invoice kepada klien teman-teman. Nah, jadi kan hubungannya kalau menagih invoice itu berarti pekerjaan kita sudah selesai, sehingga klien membayar gitu kan, kurang lebih seperti itulah. Saya beri gambaran. Nah, sudah selesainya pekerjaan itu kan ada buktinya, ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan penagihan atau invoice. Nah, untuk itu saya bicara karena kebetulan saya sudah menyelesaikan bab itulah, jadi dianggap oleh Saco ya, bahasanya presiden direktur di perusahaan saya itu, saya mampu untuk memberikan sedikit masukan. Jadi saya paparkan sedikit ya. Jadi kalau kita mau menagih invoice kepada klien, yang pertama kita harus pastikan progres pekerjaan di lapangan itu selesai sampai berapa persen. Misalnya kalau proyeknya besar dengan durasi proyek misalnya sekitar 6 sampai 1 tahun lah, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi tidak mungkin kan termin langsung misalnya nagih 100%. Harus dibagi lah. Jadi misalnya mungkin ada biasanya DP 30%, terus progres di 50%, terus di 70% atau di 80%. Jadi ada cash flow lah gitu, ada setiap bulan itu ada uang masuk ke perusahaan. Itu lebih bagus daripada perusahaan nagih langsung besar gitu teman-teman. Jadi dibagi progresnya. Nah, jadi yang pertama itu disiapkan monitoring pekerjaan. Jadi lokasi mana saja yang sudah dikerjakan, di mapping itu dibuat bukti dalam bentuk gambar, dikasih tanda, biasanya kasih stabilo. Terus misalnya anggaplah kita mengerjakan pekerjaan di apartemen gitu, misalnya di apartemen dengan jumlah lantai sekitar 40 lantai. Anggaplah kita baru selesai sampai lantai 20 misalnya. Jadi dikasih tanda sampai lantai 20 selesai, berapa persen. Biasanya ada tanda tangan mengetahui dari pihak lapangan, klien dan pihak lapangan kita, yaitu tim install. Jadi kedua belah pihak tanda tangan. Dibuatkanlah berita acara pekerjaan. Jadi sama-sama mengetahui bahwa pekerjaan yang kita kerjakan sudah selesai. Misalnya selesai 50% lah anggap. Oke, udah ditandatangan berita acara dan lain sebagainya, sudah selesai 50%, direkaplah datanya, disimpan. Nanti biasanya nanti setelah itu tim marketing ya, saya follow up ke bagian project manager dan QS owner, biasanya nanti yang mau verifikasi progres tersebut. Nah, dari progres misalnya 50%,
Anggaplah nilai kontrak kita 10M gitu. Jadi 50% dari 10M. Berarti kita bisa nagih berapa teman-teman? 5 miliar. Nah, 5 miliar ditagihkan misalnya. Nah, 5 miliar ditagihkan itu dibuatkanlah invoice. Nanti ada bagian sendiri tim dari divisi accounting dan support tim adminnya marketing yang membuat invoice dan bukti pajak. Dibuatkanlah itu. Kemudian biasanya juga diminta juga legalitas kontrak kita, PO-nya kita lah, purchase order-nya, kemudian SPK, surat perintah kerja, dan lain sebagainya. Jadi itu dikolek semua, dikumpulkan, barulah kita buat invoice untuk ditagihkan, disubmitkan dokumennya ke project. Biasanya nanti yang tanda tangan di project itu project manager. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik dengan project manager. Menjalin hubungan yang baik itu dalam artian kita memenuhi semua komplainnya yang ada tertuang dalam kontrak. Jadi misalnya kalau misalnya project manager komplain, ini pemasangan pintunya jelek nih, miring nih, nggak bisa ditutup nih. Nah itu kita segera perbaiki. Semakin hubungan kita baik dengan project manager, setiap komplainnya kita kerjakan, semakin mudah kita menagih invoice. Gitulah teman-teman. Jadi kita punya tanggung jawab pekerjaan dan kita punya hak untuk dibayar gitulah. Jadi kalau ada apa-apa baru kita bisa perkarakan hukum. Tapi mudah-mudahan jangan sampai gitulah teman-teman. Jadi itu semua dikerjakan. Biasanya setelah project manager tanda tangan, masuklah ke bagian accounting atau finance-nya owner. Nah, setelah itu tinggal menunggu schedule pembayaran saja, teman-teman. Itu relatif lebih mudah. Jadi tinggal menunggu waktunya saja ditransfer tagihan kita. Gitulah kurang lebih, teman-teman. Jadi sebisa mungkin koordinasi antar tim install dan tim di lapangannya owner itu harus terjalin dengan baik. Jadi prioritas apa yang ditargetkan, dischedulekan oleh tim lapangan itu diselesaikan. Kemudian setelah itu disiapkan juga mapping atau monitoring setiap pekerjaan yang telah selesai kita lakukan. Koordinasilah dengan tim marketing. Tim marketing nanti koordinasi dengan project manajernya dari owner. Kita biasanya ada negosiasi nih Pak, saya mau nagih sekian. Nah itu biasanya ada negosiasi dulu sebelum ya udah kamu masukkan invoice-nya sekian persen dengan nominal sekian gitu biasanya, karena project manager dari owner juga harus ngatur cash flow-nya project-nya, jangan sampai project-nya terhenti ke satu subkon gitu karena tagihannya terlalu besar sehingga tidak punya lagi cash flow dari project-nya. Nah, subkon-subkon yang lain tidak kebayar. Nah, jangan sampai juga seperti itu. Biasanya project manajernya dari owner juga mengatur itu, dikasih jatah lah istilahnya gitu. Nah, itu setelah itu semuanya klop, semuanya selesai, relatif lebih mudah gitu. Jadi mungkin itu tetap jaga hubungan baik, relationship. Kalau di lapangan mah jangan baper lah istilahnya, kalau ada push, ada ya sedikit nada tinggi atau apa namanya juga di project. Itu mungkin pesan saya buat teman-teman tim install, tetap semangat. Ada perubahan job description, ada juga penambahan ilmu gitu. Jadi diambil positifnya saja teman-teman. Semakin kita banyak mengerjakan pekerjaan, mungkin ya tidak sesuai dengan gaji yang kita harapkan, tapi lebihnya itu ilmu buat kita sendiri teman-teman. Kita jadi lebih mengerti, lebih bisa. Jadi nanti kalau misalnya sudah tidak cocok di perusahaan, kita bisa free keluar itu dengan ilmu yang banyak. Itulah mungkin teman-teman sedikit kemarin materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin nanti lebih formal lagi saya buatkan berupa mungkin secara struktural divisi marketing dan divisi install itu skupnya di mana saja, job description-nya di mana saja. Mungkin nanti secara formal saya juga akan koordinasi dengan manajer yang lain, mungkin bagaimana biar tidak terjadi overtaking pekerjaan, tidak saling tumpang tindih, tapi saling koordinasi gitu. Jadi nantilah sambil jalan ya. Mungkin tapi sedikit materi untuk bagaimana cara menagih invoice itu mungkin sedikit terwakili dengan video ini. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Hatur nuhun, thank you, arigato, see you next video, bye bye.